Oke, jadi saya mau menjelaskan tentang siklus jantung. Siklus jantung itu dia terjadi dalam waktu 0,8 second ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa fase, mulai dari fase 1, 2A, 2B, dan 3. Mulai dari fase 1 dulu kita jelasin. Di sini terjadi ventricular filling. Ya, pada fase 1 ini disebut juga mid to late diastole. Diastolik itu artinya apa? Diastolik itu artinya jantung kita ini, ventrikelnya ini dalam keadaan relaksasi. Sehingga kalau dia relaksasi, maka darah ini akan masuk ke dalam ventrikel. Nah, darahnya berasal dari mana? Kalau dia ventrikel kanan ya, mulai dari atrium kanan menerima darah dari vena cava inferior, dari vena cava superior, dan dari sinus coronarius. Nah, sedangkan kalau ventrikel kiri menerima darah dari atrium, atriumnya menerima darahnya dari vena vena pulmonalis. Nah, jadi pada ventricular filling ini darahnya ini masuk secara pasif ya. Dia itu secara natural aja gitu masuknya sebanyak 70 sampai 80%. Nah, di sini kita lihat eh, katup atrioventrikularnya jadinya terbuka ya. Kemudian untuk tekanan dari ventrikelnya ini dia itu nol ya guys ya. Jadi tekanan dari ventrikelnya ini hampir nol. Kemudian karena dia relaksasi. Nah, kemudian setelah darahnya ini sudah masuk sebanyak 70-80% ke dalam ventrikel, maka terjadilah kontraksi dari atrium. Di sini tekanan dari atriumnya ini mulai meningkat melebihi dari tekanan dari ventrikelnya. Nah, kita lihat kontraksi dari atrium pada EKG digambarkan dengan gelombang P ya, depolarisasi dari atrium. Nah, kemudian untuk katup dari aorta dan pulmonalnya pada fase 1 ini tertutup. Karena apa? Karena tekanan dari ventrikelnya itu lebih rendah daripada tekanan dari aorta ataupun dari pulmonalnya ya. Eh, di pulmonal itu sekitar 10 mmHg, di aorta itu sekitar 80 mmHg, sementara ventrikelnya sekitar sekian, sehingga eh, aorta dan pulmonal valve-nya ini tertutup. Nah, kemudian pada fase ventricular systole ya, ventricular systole mulai terjadi kontraksi dari ventrikelnya. Nah, di sini fase 2A ini isovolumetric contraction ya. Isovolumetric itu artinya nggak ada darah yang masuk maupun keluar dari ventrikel. Nah, di sini ventrikelnya ini mulai mengalami kontraksi, ya, otot miositnya mengalami depolarisasi. Nah, depolarisasi dari ventrikel pada EKG digambarkan dengan gelombang QRS. Di sini kita lihat untuk tekanan dari ventrikelnya ini ya mulai melebihi dari tekanan dari atriumnya. Nah, kemudian volume dari ventrikelnya ini semakin meningkat. Kemudian di sini kita lihat untuk katup dari atrioventrikularnya ini itu tertutup ya. Kenapa tertutup? Karena tekanan dari ventrikelnya tadi itu melebihi tekanan dari atrium. Kita tahu katup atrioventrikular itu, katup trikuspid di sini ataupun bikuspid di sini itu hanya mengalirkan darah satu arah ya dari atrium ke ventrikel, nggak bisa dari ventrikel ke atrium. Sehingga kalau tekanannya di sini meningkat, sementara tekanan di sini ini menurun, maka darahnya akan berbalik ke sana ya, menabrak dari katupnya sehingga akan menutup katup dari atrioventrikularnya, menyebabkan suara jantung pertama ya. Katup yang tertutup itu menyebabkan timbulnya S1 yang bunyinya itu block. Nah, kemudian di sini untuk katup dari aorta dan pulmonalnya ini tertutup ya. Tadi kemudian pada fase yang 2B ini terjadi ejeksi dari ventrikel di mana tekanan dari ventrikelnya ini dia semakin meningkat melebihi dari tekanan dari aorta. Nah, sehingga apa? Eh,
tekanannya ini akan menyebabkan darah dari ventrikel ini mengalir ya, dan akan membuka katup dari katup aorta dan pulmonalnya, sehingga volume darah dari ventrikelnya akan diejeksikan keluar ya, volumenya ini mulai menurun. Kita tahu ya kalau volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, kemudian di EKG kita melihat gambaran QRS ya, masih lanjutan dari QRS-nya. Kemudian untuk katup atrioventrikularnya ini dia tertutup ya, tadi tertutup. Nah, kemudian pada fase yang ketiga itu isovolumetric relaxation. Jadi tadi isovolumetrik itu tidak ada darah yang masuk maupun keluar ya. Nah, di sini ini mulai terjadi relaksasi dari ventrikel ya. Ventrikelnya mulai mengalami repolarisasi. Repolarisasi dari ventrikel digambarkan dengan gelombang T pada EKG. Nah, kemudian di sini untuk tekanannya pada fase ketiga ini, isovolumetric relaxation ini, tekanan dari ventrikel ini mulai menurun ya, mulai menurun mendekati 0, tapi belum mendekati 0. Dia itu tekanannya masih lebih tinggi daripada tekanan dari atrium. Nah, tadi kan tekanan dari ventrikelnya ini menurun, sementara tekanan dari aorta dan pulmonalnya itu tinggi. Ini menyebabkan darah dari trunkus pulmonalis dan aorta itu berbalik ya, dia itu darahnya akan berbalik ke arah ventrikel. Nah, ini akan menutup si katup dari aorta dan pulmonalnya. Nah, bunyi katup yang tertutup ini disebut dengan S2 yang bunyinya itu DOP gitu. Kita lihat ya untuk volume dari ventrikelnya ini setelah diejeksikan keluar ya sekitar sekian ya. Nah, kemudian setelah itu akan masuk lagi ke fase berikutnya, yaitu ventricular filling, begitu seterusnya ya, selama 0,8 second tadi gitu ya, terus berlanjut.